Bagaimana mungkin kemudian kita ini mempunyai rasa cinta kepada Rasulullah, apalagi kepada Allah, yang kita tidak mungkin punya kemampuan untuk melihatnya, bahkan sekedar membayangkannya. Iya Pak. Terus awak ini ternyata gak dianggap mukmin sejati kalau kemudian belum mencintai Allah lan Kanjeng Nabi. Allah gak iso didelok, gak iso dibayangno, Kanjeng Nabi gak menangi. Terus piye menurut bocah-bocah pinter ya? Saja nih, nanti badhe kula jelasne nih kapan. Nanti kok kula ngaji kali Mas Ikdam teng Solo. Nanti kok kula jek maca lafate tok, mau wonten ibu-ibu aku seneng ya, aku ya cowok ana ibu-ibu ning ngarepku. Kan kok jomoke Mas Ikdam kabeh. Aku ya cowok. Ampun Pak. Gantos sing ngagem jas biru, oke, langsung lah wae. Kan Mas Ikdam delalah jas biru. Oke, langsung mudun aku ya cocok ae. Aku ya cocok ae batinku, pikiranku. Aku kan anu to, lumayan cerdas to. Iki gak jelas nih wong iki lho ngaji perjuangan kanggo pondok Ploso 1 abad pondok mesti gratisan. Iki ya gawe cepet ae. Oke, siap. Kita semua akan dengarkan bagaimana Mas Ikdam ngaji. Ora wong mudun ngono ae. Asal sempat aku gak jelas niku. Lho tenan iki. Walhasil kita akan rangkai dari awal ya. Aslul mahabbah itu al-mailu ila ma yuwafiquhul muhib. Cinta sing mendino mau bahas lho. Cinta, conteng lho. Itu sebetulnya adalah ketertarikan kita akan sesuatu yang ada pada diri al-mahbub. Paham gak? Ketertarikan kita akan apapun yang ada pada al-mahbub, yakni kepada siapapun atau apapun yang kita cintai, apapun yang kita sukai. Summal mail qad yakunu lima yastalidhuhul insan wa yastahsinuhu. Dan ternyata kadang-kadang ketertarikan itu memang bisa kita rasakan karena pada diri atau pada benda yang kita sukai itu ada yang istimewa menurut kita. Contohnya kahubis surah wasaud wa ta'am. Misalnya gue demen gambe sopo misalnya sebagai jenenge Mas Azmi misalnya ya, kayak Mas Azmi, kayak Mas Azmi ya mungkin karena hobis saud samanya pokok idola Mas Azmi ya karena kebetulan suaranya bagus, utawa kahubis surah wis suarane enak wajahnya lumayan. Kuwi sing muni ngono iki mesti parah. Bagus, tapi bagus. Pintar itu. Iku pintar. Cocok aku ya, Wa ta'am. Sampean waktu ini kakek contoh waktu nang Solo, saya ini berangkat ke Bantul, saya itu masuk ke rumah makan soto seger. Dan ketika saya pulang arah kembali ke sini kan saya harus ke Solo, itu kan kembali lagi melewati warung yang sama. Aku tetap mandek. Kenapa kemudian mandek? Mereka ada ketertarikan rasa, paham? Kowe ojo ngomong aku lali jenenge tapi Pancen, kowe sembagus tak parah. Iya lah, bagus. Ternyata kowe nek dipinterne ngono ya cepet ya.
tapi di bab-bab tertentu. Alah, ini masalah ya, bagus gak apa-apa, ada kenaikan itu, bagus itu. Tapi waqad yastalidhu bi aqlihi lil ma'ani al batinah kahubbi shalihin wal ulama wa ahli al fadli mutlaqan. Ternyata orang tertarik itu kadang-kadang memang tertarik sama sekali tidak melihat fisik, tidak melihat apa yang bisa kita cerna. Berapa banyak dari kita sebetulnya sebelum mondok, santri-santri sering tahu mondok, itu sebetulnya berangkat dari rumah ya sama sekali tidak tahu siapa kiainya, bagaimana kiainya, piye bentuke. Nek waktu nang Solo kakek contoh langsung penak-penakan, langsung kakek contoh Mas Ikdam. Berapa banyak dari sekian ribu jamaah yang ada itu sebetulnya ngopi gak tahu, cetok orang tahu. Tapi ada sesuatu yang bisa kita rasakan dalam hati kita. Misalnya ketika kemudian kita mampu membangun ta'aluk dengan as-salihin, dengan orang-orang solih, dengan al-quyaha, para kiai, dengan al-ulama, dengan para alim. Sampean tahu gak cerita nih Imam Syafi'i loh? Bagaimana sosoknya, bagaimana perjuangan orang tuanya dan lain sebagainya. Sedikit demi sedikit kabar itu membuat sampean kemudian memiliki ketertarikan akan beliau, memiliki keyakinan akan kesolihan beliau, memiliki keyakinan akan keilmuan beliau. Wa kadzalik wa nahnu nata'allaq wa nartabit bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min jawani basyatta. Kita ini terhubung dengan Rasulullah itu dari banyak sisi, Pak. Dari banyak sisi. Karena apa? Sampean ketika demen sampai Mbah Yai, sampean demen sampai siapapun hari ini yang kamu idolakan dari para ulama itu, misalnya Gus Baha, misalnya, ya Pak, betapa idola jenengan atau kita semua dengan Gus Baha, sosok santri yang benar-benar solutif akan semua hal, ya Pak tidak? Dan kadang-kadang beliau-beliau itu punya kemampuan atau diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menggerakkan kita menjadi pribadi yang lebih baik tanpa kita sadari, yang membuat kita semakin cinta. Ternyata aku mulai idola kabeh sosok ini, idola kabeh Gus Baha misalnya, idola kabeh Mbah Maimun, idola kabeh Mbah Yai Jazuli. Ternyata aku malah dadi wong sing sregep, aku malah dadi pengen dadi wong iso ngaji, aku malah tertarik melu ngaji, aku tertarik malah pengen iso ngaji dan lain sebagainya, aku tertarik duwe anak iso ngaji. Nah ini dampak-dampak atau maslahat batiniah ini benar-benar kita rasakan, paham Pak? Aku ternyata lek melu ngaji awakku tenang, hatiku tenang, pikiranku tenang, minimal aku lali lah aku duwe utang, misalnya ngono iku. Artinya sisi-sisi positif itu kemudian didhawuhne wa hadhil ma'ani kulluha maujudatun fin nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kemudian kita tidak sulit untuk mencintai Rasulullah? Kenapa? Karena semua sisi positif yang dimiliki oleh orang yang kita idolakan hari ini yang ada di depan kita, sing awake dhewe cik menangi iki, iku kabeh nglumpuk ning ngene Mbah Kanjeng Nabi. Semua sisi positif itu unsur-unsur kelayaan untuk dicintai, diperjuangkan, itu semuanya ada pada Mbah Kanjeng Nabi. Makanya sebetulnya sedikit saja cerita minal ahadis an-nabawiyah, minas sunan kita dengarkan, asyama'il al-muhammadiyah kita baca atau kita dengarkan, tahu-tahu kita kemudian benar-benar mampu membangun rasa cinta pelan-pelan terhadap Rasulullah. Bahkan hebatnya awake dhewe dadi wong Jawa gak paham lho iso nangis. Iya gak? Sampai nek mahalul qiyam jane paham ora?
Ini jujur-jujuran cah pinter. Ini aku takut tenanan nih. Paham ya? Paham ya? Nyatanya awakmu yo nangis tenan. Terus kanggep paham tenan awakmu ya. Iso, tapi ada loh satu dua yang belas aja nih gak paham ini jenis dewa coba, ini jimat model apa ini mantra apa lagi, tapi ya tetap nangis. Tuh. Makanya Dawi Imam Baydawi ini menjadi penting. Al-murad bi hubbin nabi al-hubbu al-aqil, dengan cinta Rasulullah adalah cinta menggunakan logika. Selama logika kita jalan, pikiran kita jalan, maka mencintai Rasulullah sangat-sangat mudah. Cinta berdasarkan logika, itu kok cinta aut-autan kaya awakmu sing pokoke Pak, saestu Pak. Lek kula mboten diangsalaken niki mati kula Pak. Wah. Lah kok iso mati? Lah kula pun weanan kali malaikat Israel. Cinta logika itu adalah, atau cinta yang berlandaskan logika adalah alladhi huwa isahu mayaktadi al-aqlus salim rujahanahu wa ingkana ala khilafi hawan nafsi. Otak kita lah yang kemudian memaksa kita untuk memilih jalur itu, walaupun mungkin kadang-kadang kita sama sekali belum tertarik. Kata ini nih, cinta berlandaskan logika adalah cinta yang dibangun karena akal kita berjalan dengan baik. Akal kita yang menekan kita, memaksa kita harus mengambil langkah ini, walaupun mungkin hatine awake dhewe, perasaane awake dhewe tidak sesuai. Sampeyan takok mbah-mbah sampeyan, sampeyan takok bapak-bapak sampeyan sing sepuh-sepuh. Biyen kuwi usum gak mbah-mbah kuwi nalika rabi kambek mbahmu putri pacaran? Sampeyan takoki Mbah Uti, Mbah Putri, Mbah Yud, jenengan riyen pikantuk Mbah Gong niku napa nggih? Weanan. Ya, oke. Napa nggih weanan? Napa kenal teng Facebook? Takono ya jajal mbahmu takono. Apakah kemudian mencoba menjalani ini semua dulu sekian bulan, sekian tahun? Ayo coba kita sambil jalan, takono. Kalau kemudian beliau menjawab secara normal, pasti beliau jawab tidak. Gak kenal aku. Lah wong aku iku mulai ke masjid ngomong didhawuhi kambek bapakku, Mbah buyutmu kuwi le didhawuhi le iki anake Pak Kajianu. Kok golek bojo. Ayo budal ono sapa awakmu ditampa. Dadi kita lanjut di part selanjutnya teman-teman. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.